Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa 10 Januari 2023, Pekan Biasa yang pertama. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan ayat 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkan katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pada hari ini, khususnya Injil, mengajak kita untuk tidak pernah memberi kesempatan kepada setan dimanapun dan kapanpun. Kita harus selalu waspada, karena di dalam rumah ibadat pun sebagai tempat yang dikhususkan untuk memuji Tuhan, ternyata bisa dimasukin oleh setan dan bahkan bisa merasukin seseorang. Setan bisa dengan mudah berkuasa. Yesus tidak memberi kesempatan kepada setan untuk berbicara dan mengganggu mereka. Kita pun sebagai pengikut Yesus mestinya belajar banyak dari Yesus untuk menghardik setan yang senantiasa mengganggu kita, bahkan saat kita beribadat. Manifestasi dari pengaruh setan dalam hidup kita tidak hanya dalam bentuk kerasukan, tetapi juga bisa dalam bentuk godaan-godaan sederhana, misalkan menggunakan HP saat beribadat, mengobrol atau mengganggu orang lain yang sedang serius mendengarkan sabda Tuhan, ingin cepat-cepat selesai misa karena ada yang lebih menarik di luar atau di tempat lain. Setan selalu ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Maka hardiklah setan itu dengan dirimu, supaya tidak senantiasa merasukimu. Hal lain yang juga penting untuk kita perhatikan adalah bahwa meskipun setan mengenal siapa Yesus, yaitu sebagai yang kudus dari Allah, namun ia tidak bertobat. Pertobatan merupakan wujud penyerahan diri kita kepada Tuhan dan kehendak untuk mengikuti Dia. Marilah kita berdoa. Ya Yesus,
buatlah kami mampu mengusir segala pengaruh setan dalam hidup kami dan dengan tegas mengikuti panggilan-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam